Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Angelina Putri, NPM 18037, mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta. Kali ini, saya akan menjelaskan contoh penerapan metode Cost Benefit Analysis atau CBA untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan dengan Ibu Nori Yusri. Adapun contoh kasus yang akan diulas kembali yaitu analisis kelayakan ekonomi dan finansial pada Master Plan Kawasan Industri Perikanan Kota Tarakan oleh Amiruddin Akbar Visu. Adapun yang dibahas yaitu yang pertama latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Dalam pengembangan suatu kegiatan pembangunan atau pengembangan infrastruktur, perlu ada pengkajian mendalam dari berbagai sisi baik yaitu dari aspek fisik seperti daya dukung lahan, jenis konstruksi, dan arsitektural yang akan dikembangkan. Kemudian dari aspek tata ruang, aspek lingkungan, maupun aspek ekonomi. 4 aspek ini merupakan prasyarat yang harus diketahui secara utuh sebelum memulai pengembangan suatu kegiatan. Pemerintah Kota Tarakan merencanakan pembangunan dan pengembangan kawasan industri perikanan dalam rangka meningkatkan aspek perekonomian dan bisnis. Ada banyak variabel yang mempengaruhi para pengusaha untuk tertarik memanfaatkan sesuatu sarana atau prasarana termasuk kawasan industri perikanan ini. Pengkajian atau penilaian kelayakan finansial terhadap rencana kegiatan pengembangan kawasan industri perikanan dengan tujuan untuk menilai apakah kegiatan tersebut layak untuk dikembangkan ditinjau dari sisi ekonomi dan bisnis. Pada dasarnya, dalam mengkaji kelayakan finansial, perlu dilihat perbandingan nilai manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk melihat prosedur standar penilaian kelayakan dilakukan menggunakan ukuran-ukuran seperti yang pertama, menggunakan BCR, NPV, dan IRR. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu Benefit Cost Ratio atau disebut dengan BCR. Adapun metode BCR ini secara ringkas membandingkan besarnya perbandingan keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan selama umur rencana. Untuk kasus ini yaitu selama 20 tahun. Adapun indikatornya yang pertama, apabila BCR lebih dari 1 berarti menunjukkan bahwa proyek akan menguntungkan dan dapat dikembangkan untuk kemudian hari. Apabila BCR kecil dari 1 menunjukkan bahwa proyek ini tidak layak untuk dikembangkan atau merugi. Dan apabila BCR sama dengan 1 menunjukkan rasio nilai proyek ini terhadap keuntungan sama besar. Perhitungan biaya dan keuntungan dilakukan dengan memberikan faktor diskon sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku dan jangka waktu rencana pembangunan. Adapun rumus untuk mencari BCR yaitu present value benefit dibagi dengan capital cost atau dengan biaya. Selanjutnya yaitu net present value atau NPV. Penalaran metode ini sederhana, jumlah cash inflows dikonversikan ke nilai saat ini dengan tingkat suku bunga yang dikenakan. Bila jumlah cash inflows dengan nilai saat ini sama dengan biaya investasi atau dengan kata lain NPV sama dengan 0, maka pendapatan hanya cukup untuk membayar investasi saja. Apabila NPV lebih dari 0, maka investasi yang akan dijalankan atau diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dan apabila NPV kecil dari 0, maka investasi yang akan dijalankan atau diproyeksikan akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Adapun rumus untuk NPV yaitu sigma NT BT dikurang CT per 1 tambah R pangkat T. Adapun BT merupakan arus kas masuk tahun ke T, untuk CT merupakan arus kas keluar untuk tahun ke T. Untuk N merupakan umur proyek, I tingkat suku bunga, T merupakan waktu. Selanjutnya, Internal Rate of Return atau IRR. IRR dipergunakan untuk mengetahui tingkat bunga yang mengakibatkan NPV sama dengan 0. Dengan mengetahui tingkat bunga saat ini dan juga kecenderungannya di masa mendatang, maka dapat diambil keputusan untuk mengimplementasikan suatu kegiatan. Besarnya IRR harus lebih besar dari tingkat bunga yang digunakan saat ini. Apabila IRR lebih rendah, maka dapat dikatakan bahwa proyek tidak layak dalam hal pembangunan. Kawasan industri perikanan terpadu Kota Tarakan, investasi direncanakan beberapa kali cash outflow mengakibatkan proyek ini mempunyai cash flow yang disebut non-normal. Kondisi ini menimbulkan kemungkinan lebih dari satu hasil IRR karena guna meninjau kelayakan proyek bagi segi rate of return atau
MIRR lebih sesuai untuk diaplikasikan. MIRR dapat dirumuskan sebagai berikut, dapat dilihat pada bahan tayang. I merupakan tingkat suku bunga dan NPV merupakan net present value. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Perhitungan kelayakan baik secara ekonomi ataupun finansial dilakukan dengan menerapkan beberapa metode, yaitu yang pertama metode BCR, kemudian metode NPV, dan yang terakhir yaitu metode IRR. Prosedur penelitian yang digunakan untuk mengestimasi kelayakan finansial adalah dengan mengestimasi biaya pembangunan atau investasi dari master plan kawasan industri perikanan Kota Tarakan, lalu mengestimasi biaya operasional berdasarkan standar, regulasi, atau peraturan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu juga dilakukan estimasi pendapatan dari infrastruktur yang ada. Ketiga dari komponen estimasi ini diperoleh, maka akan dihitung cash flow-nya. Dan untuk estimasi kelayakan ekonomi digunakan data PDRB dari Kota Tarakan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu untuk analisis finansial, analisis biaya yang dikenakan pada kawasan industri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku. Maka kawasan industri tidak dapat menentukan sendiri tarif yang akan diberlakukan dalam hal sewa tanah, sewa ruang, pemasangan reklame. Dalam rangka penyesuaian terhadap inflasi, maka diasumsikan tarif-tarif tersebut akan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu perkiraan investasi. Investasi yang akan ditinjau di sini adalah investasi yang akan dilaksanakan. Untuk pembangunan tahap 1 dan pengembangan tahap 2, biaya investasi tersebut digunakan untuk penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, kantor, pembangunan operasional, dan lain-lain. Berdasarkan master plan kawasan industri perikanan Tarakan ini dapat dilihat pada tabel. Ini merupakan perkiraan total biaya investasi untuk pengembangan kawasan industri perikanan Kota Tarakan ini. Selanjutnya yaitu perakiraan pendapatan. Arus kas kawasan industri perikanan Tarakan terdiri dari pemasukan atau penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan kawasan industri perikanan Tarakan ini dapat dilihat pada tabel. Adapun penerimaannya didapat dari sewa lahan, distribusi kebersihan, jasa tambat dan labuh, pengadaan es, air bersih, sewa bangunan, listrik. Dapat dilihat pada tabel, kemudian diproyeksikan hingga tahun 2042. Selanjutnya, analisis perakiraan pengeluaran. Sumber-sumber pengeluaran kawasan industri perikanan Tarakan terbentuk dari akumulasi belanja pegawai, biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya operasional, serta biaya lainnya. Dasar estimasi biaya operasional dan biaya non-operasional ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biaya operasional perkiraan meningkat sebesar 5% setiap tahun. Dapat dilihat pada tabel. Adapun yang menjadi acuan dalam perkiraan pengeluaran kawasan industri perikanan Tarakan ini, yang pertama yaitu maintenance, air bersih, listrik, gaji karyawan, dan lainnya. Kemudian totalnya diproyeksikan hingga tahun 2042. Analisis finansial dilakukan dengan menghitung nilai NPV, BCR, dan IRR. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga atau tingkat diskon sebesar 11,50%. Adapun nilai cash outflow analisis finansial kawasan industri Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel ini, bahwa nilai benefit atau manfaatnya lebih besar daripada nilai cost atau biayanya. Kemudian diperoleh hasil analisis finansial yang dapat dilihat pada tabel ini. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa pembangunan kawasan industri perikanan Tarakan adalah layak secara finansial untuk dilakukan. Beberapa indikator menunjukkan hal tersebut, seperti nilai NPV positif dan nilai IRR 13% yang lebih besar dari nilai diskon rate-nya, yaitu 11,50%. Untuk indikator BCR-nya dengan rumus PV benefit dibagi PV investasi, didapatkan bahwa nilai BCR-nya yaitu 10,40, yang mana nilai BCR lebih dari 1, maka pembangunan kawasan industri perikanan Tarakan secara finansial adalah layak untuk dikembangkan, diestimasikan akan terjadi pada tahun ke-23.
Selanjutnya yaitu analisis kelayakan ekonomi. Yang pertama, proyeksi pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator utama untuk melihat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan PDRB. Pada dasarnya, PDRB merupakan penjumlahan dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua aktivitas ekonomi yang berada di suatu daerah. Untuk menjadi sebuah usaha hidup yang dapat bertahan untuk jangka panjang serta mendapat menarik investor untuk menahan modal, suatu unit usaha harus mencapai unjuk kerja finansial yang baik. Oleh karena itu, berikut merupakan nilai PDRB yang ada di Kota Tarakan. Berdasarkan tabel PDRB ini dapat dilihat bahwa sektor-sektor lapangan usaha yang berpengaruh dan mengalami pertumbuhan adalah sektor perikanan, listrik, air bersih dan persampahan, konstruksi, industri, perdagangan, transportasi dan pergudangan dan jasa perusahaan. Sektor pertanian, industri, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa mengalami peningkatan sekitar 0,15% hingga 0,4% pada waktu kawasan industri perikanan Tarakan ini beroperasi. Manfaat ekonomi dari pembangunan kawasan industri perikanan adalah selisih dari PDRB setelah kawasan industri perikanan dikembangkan dengan kawasan industri perikanan ini sebelum dikembangkan. Dapat dilihat pada tabel manfaat ekonomi pembangunan kawasan industri perikanan ini. Dapat disimpulkan selain meningkatnya PDRB Kota Tarakan, terdapat juga manfaat ekonomi lainnya seperti terbuka lapangan pekerjaan baru, pertumbuhan aktivitas di sekitar kawasan industri perikanan, hingga munculnya peningkatan tingkat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri perikanan ketika beroperasi. Selanjutnya yaitu analisis indikator kelayakan ekonomi. Tingkat suku bunga atau diskon rate yang digunakan adalah 15%. Berdasarkan tingkat perhitungan diskon rate 15% menunjukkan PV investasi atau biaya sebesar 44 miliar dan PV manfaat benefit sebesar 94 miliar. Berdasarkan ini, maka benefit cost ratio atau BCR-nya didapatkan yaitu 2,15 atau lebih dari 1. Maka dapat dikatakan pembangunan kawasan industri perikanan Tarakan secara ekonomi adalah layak untuk dikembangkan. Nilai manfaat ini bersifat kuantitatif dan subjektif, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan pendapatan pajak akibat peningkatan skala kegiatan ekonomi regional, manfaat pembangunan, nilai kenyamanan, perasaan aman, dan lainnya. Adanya peningkatan PDRB artinya terjadi peningkatan konsumsi dan peningkatan konsumsi berdampak pada peningkatan tabungan. Peningkatan tabungan berdampak pada peningkatan investasi dan seterusnya, sehingga terjadi proses multiplier akan berlanjut. Dari sisi ini menunjukkan bahwa adanya pembangunan kawasan industri perikanan yang memiliki sifat strategis dapat memberikan dampak berganda sehingga akan memberikan keuntungan ekonomis bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis kelayakan finansial dapat dikatakan perencanaan kawasan industri perikanan Kota Tarakan pada master plan layak secara finansial. Hal ini dapat dilihat dari indikator penilaian BCR, NPV, dan IRR-nya. Hal yang sama juga terjadi pada analisis kelayakan ekonomi. Dengan penggunaan PDRB sebagai indikatornya juga dapat dikatakan layak. Dengan demikian, master plan kawasan industri perikanan Kota Tarakan direkomendasikan untuk direalisasikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.